Halo pemirsa, Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, ratusan warga Afghanistan dan pengungsi dilaporkan terperangkap di perbatasan Chaman setelah Pakistan menutup akses masuk utama ke Afghanistan. Penutupan ini terjadi menyusul baku tembak mematikan antara pasukan bersenjata kedua negara yang semakin memperburuk ketegangan di wilayah perbatasan. Ratusan warga Afghanistan dan pengungsi terperangkap di perbatasan Chaman pada Minggu 12 Oktober 2025. Pakistan menutup titik masuk utama dengan Afghanistan setelah terjadi baku tembak antara pasukan bersenjata kedua negara. Rekaman dari lokasi menunjukkan asap membumbung di dekat perbatasan. Puluhan kendaraan kargo dan penumpang terparkir tanpa gerak. Para warga terlihat menunggu dengan cemas untuk dapat menyeberang. Warga menjelaskan bahwa pertempuran sudah berlangsung selama 2 hari. Banyak pengungsi Afghanistan terjebak, sebagian kembali ke Pakistan, namun kebanyakan masih tertahan di tempat. Selain Chaman dan Torham, sedikitnya 3 pos perbatasan lain juga ditutup, yaitu Karachi, Angor Ada, dan Gulam Khan. Pasukan Afghanistan dilaporkan melepaskan tembakan ke posisi Pakistan pada Sabtu malam, setelah Kabul menyatakan serangannya adalah balasan atas serangan udara Pakistan pada awal pekan sebelumnya. Islamabad mengaku membalas dengan senjata dan artileri, dengan kedua pihak sama-sama mengklaim telah menghancurkan pos lawan. Afghanistan mengklaim telah menewaskan 58 tentara Pakistan, sementara 20 tentara Afgan dilaporkan tewas atau terluka. Otoritas keamanan Pakistan merilis rekaman yang diduga menunjukkan instalasi perbatasan Afgan yang terkena serangan. Kabul menyebut telah menghentikan serangan atas permintaan Qatar dan Arab Saudi yang mengekspresikan kekhawatiran atas eskalasi kekerasan. Sementara itu, laporan menyebut serangan udara Pakistan yang belum diakui secara resmi menargetkan seorang pemimpin senior Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP di Kabul pada Kamis 9 Oktober 2025 lalu. Namun hasil serangan tersebut masih belum jelas. TTP selama ini dituduh Pakistan bebas beroperasi dari wilayah Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Namun hal tersebut dibantah oleh pemerintah Taliban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 aktivis lingkungan dari kelompok Futuro Vegetal menggemparkan Museum Nasional Spanyol setelah melumuri cat merah pada sebuah lukisan terkenal di Madrid. Aksi tersebut terjadi tepat saat peringatan kedatangan Columbus ke Amerika. Pengunjung museum dibuat terkejut ketika 2 aktivis dari kelompok lingkungan Futuro Vegetal merusak sebuah lukisan populer dengan cat merah di Museum Angkatan Laut Madrid pada Minggu 20 Oktober 2025. Rekaman menunjukkan 2 aktivis itu menyiram cat merah biodegradable ke atas lukisan karya Jose Garnelo berjudul The First Tribute to Columbus. Pengunjung dan petugas museum segera bertindak, menahan keduanya sampai pihak berwenang datang dan membawa mereka ke dalam tahanan. Kerusakan terlihat pada bagian kiri lukisan yang dibuat pada tahun 1892 dan dipamerkan di pintu masuk utama museum. Aksi ini bertepatan dengan peringatan kedatangan Columbus ke benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman drone langka menunjukkan kondisi Gaza City yang luluh lantak setelah pasukan Israel menarik diri dan gencatan senjata dengan Hamas mulai berlaku. Rekaman menunjukkan sepanjang jalan Yarmouk kini hanya menyisakan puing dan debu. Inilah rekaman drone langka yang diambil pada Minggu 12 Oktober 2025 yang memperlihatkan kehancuran luas di sepanjang jalan Yarmouk, kota Gaza, setelah pasukan Israel menarik diri dan gencatan senjata Israel Hamas mulai dijalankan. Rekaman menunjukkan warga setempat berjalan di antara pandangan suram berwarna abu-abu dengan puluhan bangunan yang hancur berantakan, dikelilingi tumpukan puing dan sisa reruntuhan. Tahap pertama perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Jumat 10 Oktober 2025, meliputi penghentian serangan, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning atau batas wilayah sementara yang ditetapkan sebagai titik tarik mundur pasukan Israel untuk memisahkan wilayah operasi militer dengan zona sipil di kota Gaza. Gencatan senjata ini merupakan bagian dari usul perdamaian 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diumumkan pada 29 September 2025 bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada tim Israel yang berencana mengikuti kejuaraan dunia senam artistik pekan depan di Jakarta. Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Gubernur DKI Jakarta dan para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel. Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan barulah pemerintah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan normal internasional. Pemerintah Indonesia menurut Yusril tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina. Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR. Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza. Pengamat hubungan internasional mengatakan, sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya perlu dilakukan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel. Penolakan itu demikian MUI sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah gelombang kriminalitas yang melanda negara, Kongres Peru secara mengejutkan memakzulkan Presiden Dina Boluarte. Langkah ini dilakukan setelah Presiden perempuan pertama Peru itu dianggap gagal melindungi keamanan warga. Setelah beberapa bulan tertunda, Kongres Peru akhirnya menggelar sidang pemakzulan terhadap Presiden Dina Boluarte pada Kamis malam waktu setempat. Sebanyak 124 anggota parlemen dari total 130 secara bulat menyetujui pencopotannya tanpa satupun suara penolakan. Boluarte diundang hadir untuk membela diri menjelang tengah malam. Namun dia tak muncul, sidang langsung dilanjut dengan pemungutan suara yang mengakhiri masa jabatannya. Pemakzulan ini terjadi tak lama setelah insiden penembakan di sebuah konser di Lima yang melukai 5 orang dan memicu kemarahan publik terhadap tingginya angka kejahatan. Sepanjang tahun ini, lebih dari 6.000 orang tewas akibat tindak kekerasan, angka tertinggi sejak 2017. Pengaduan pemerasan juga meningkat 28% dibanding tahun sebelumnya, dengan hampir 16.000 kasus dilaporkan hanya dalam 7 bulan. Dalam pidato militernya sebelum dimakzulkan, Boluarte menyalahkan lonjakan kejahatan pada imigrasi ilegal. Ia menyatakan kriminalitas ini sudah bertumbuh selama dekade diperkuat oleh imigran ilegal yang dibiarkan masuk tanpa pengawasan. Namun pernyataan itu dinilai tak cukup untuk meredakan kemarahan publik dan parlemen. Sebelumnya, Perdana Menteri Eduardo Arana telah membela Presiden dalam sidang khusus di parlemen. Namun dukungan itu tak berhasil menghentikan proses pemakzulan. Dina Boluarte merupakan presiden ke-6 Peru dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ia menjabat sejak 2022, menggantikan Pedro Castillo yang dimakzulkan karena mencoba membubarkan parlemen. Sejak awal, Boluarte dihadapkan pada protes massal, lebih dari 500 demonstran terjadi dalam 3 bulan pertama masa jabatannya. Kini Peru kembali dilanda krisis politik. Dengan Dina Boluarte resmi dimakzulkan, negara ini diambang ketidakpastian menjelang pemilu yang seharusnya berlangsung tahun depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari dalam negeri, pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani menyampaikan pidato kunci mengenai arah perkembangan ekonomi dan investasi Indonesia 2025. Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta Convention Center pada Rabu 8 Oktober 2025. Investor Daily Summit 2025 berlangsung selama 2 hari, pada Rabu dan Kamis 8 dan 9 Oktober 2025 di Jakarta Convention Center.
Topik yang diangkat tahun ini meliputi ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, hilirisasi energi, transformasi digital, serta investasi berkelanjutan. Dalam sambutannya sebagai pembicara kunci, CEO Danantara Rosan Rosladi mengatakan bahwa 40% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Indonesia juga sudah berhasil menjalin kerjasama penandatanganan dengan EU SHEPA, Indonesia Kanada, RCEP, dan BRICS. 5 tahun ke depan, investasi yang diharapkan masuk dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029. Mencapai lebih dari 13 triliun. Banyak PR yang kita harus lakukan. Termasuk bagaimana kita try to improve our investment climate. ASEAN is the greater of Indonesia. Karena kenapa? 40% ekonomi ASEAN dari Indonesia. Beberapa perundingan yang sudah berjalan lama, alhamdulillah berhasil kita selesaikan. Salah satunya adalah EU SHEPA. Kemudian penandatangan dengan Kanada, Indonesia SHEPA, RCEP, BRICS. Kita juga dalam waktu 2-3 tahun ini akan join OECD. Dan yang paling penting adalah investasi yang masuk bukan hanya dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas. Forum ini menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, investor, maupun akademisi untuk bertukar pandangan mengenai arah kebijakan ekonomi dan investasi yang sehat dan kian berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Palestina, pemirsa, arsip rekaman drone menunjukkan sejumlah wilayah di Gaza termasuk Jabalia, Sejaya, Al-Rimal, dan kawasan pelabuhan Gaza sebelum mengalami kehancuran akibat 2 tahun perang. Rekaman itu menunjukkan kehidupan sehari-hari warga Gaza yang kini hanya menjadi kenangan setelah serangan militer Israel berlangsung sejak Oktober 2023. Arsip video tersebut menampilkan rumah-rumah penduduk di Jabalia, kendaraan dan pejalan kaki yang lalu lalang di Sejaya dan Al-Rimal, serta perahu-perahu yang tersandar di pelabuhan Gaza. Pada masa itu, semua terlihat sebagai bagian dari kehidupan harian masyarakat Gaza sebelum bombardir berkepanjangan menghancurkan kota tersebut. Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel, menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang diculik. Israel kemudian melakukan operasi militer di seluruh wilayah Gaza dengan 67.074 warga Palestina tewas dan 169.430 orang terluka hingga saat ini. Berita diterbitkan berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Gaza. Kampanye militer Israel masih berlanjut melalui fase kedua operasi Gideon Chariots yang bertujuan membebaskan sandera dan membubarkan Hamas. Di tengah seruan internasional untuk gencatan senjata permanen, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana damai 20 poin yang dikabarkan telah disetujui Hamas dan Israel, serta disambut sejumlah pemerintah Arab dan internasional sebagai landasan mengakhiri konflik di Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Korea Utara, pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyambut Perdana Menteri Cina Li Qiang di Pyongyang. Kunjungan ini berlangsung jelang peringatan 80 tahun Partai Buruh Korea yang dijadwalkan digelar dengan meriah. Kim Jong-un, pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea, menyambut Perdana Menteri Cina Li Qiang di Pyongyang pada Kamis 9 Oktober 2025. Kunjungan ini dilaksanakan menjelang perayaan HUT ke-80 Partai Buruh Korea. Foto-foto yang dirilis Korea Central News Agency menunjukkan Kim menyambut Lee dengan menggelar pertemuan bilateral. Keduanya tampak tersenyum dalam perjumpaan dan perayaan yang digelar pada hari yang sama. Kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk memperkuat pertukaran tingkat tinggi, komunikasi strategis, serta kerjasama yang lebih luas untuk memperdalam hubungan bilateral. Li Qiang juga dikabarkan menghadiri perayaan ulang tahun ke-80 Partai Buruh Korea di Stadion Rugrado 1st of May. Kunjungan Lee ke Korea Utara berlangsung hingga 11 Oktober, menjadi kunjungan resmi pertama seorang Perdana Menteri Cina dalam 16 tahun sejak kunjungan Wen Jiabao pada tahun 2009. Kunjungan ini bertepatan dengan persiapan parade militer pada 10 Oktober untuk memperingati 80 tahun Partai Buruh Korea. Acara tersebut dijadwalkan dihadiri Li Qiang serta sejumlah pemimpin regional, termasuk Ketua Partai Komunis Vietnam Tu Lam dan Presiden Laos Tong Luong Siu Solut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, hujan lebat mengakibatkan banjir parah di wilayah Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025 waktu setempat. Sejumlah rumah dan jalan terendam, sementara pihak berwenang memperingatkan curah hujan ekstrim dalam waktu 24 jam. Hujan lebat menyebabkan banjir parah di sejumlah wilayah di Provinsi Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025. Air meluap dan merendam rumah serta jalanan warga dalam waktu singkat. Rekaman di La Rapita menunjukkan air banjir mengalir deras melalui permukiman warga, menenggelamkan kendaraan dan menghantam bangunan. Di Alcanar, pelabuhan perahu terlihat tak mampu menahan derasnya air saat hujan lebat terus mengguyur wilayah tersebut. Pada Jumat 10 Oktober 2025, Badan Perlindungan Sipil Catalonia mengaktifkan rencana darurat banjir di wilayah itu, menyusul perakiraan hujan deras dan mengimbau warga untuk berhati-hati. Otoritas memperingatkan, curah hujan dapat mencapai hingga 100 mm per meter persegi dalam waktu 24 jam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Amerika Serikat, pemirsa, pasukan Garda Nasional Amerika Serikat mulai berpatroli di kota Memphis, Tennessee. Namun di negara bagian Illinois, pengadilan federal memblokir rencana penugasan pasukan serupa ke wilayah Chicago setelah menerima gugatan terkait kebijakan pemerintahan Trump. Sebanyak 9 anggota Garda Nasional bersenjata mulai melakukan patroli di sekitar Gedung Piramid, salah satu landmark di kota Memphis. Mereka juga terlihat berjaga di pusat informasi wisata dekat Sungai Mississippi, didampingi seorang petugas polisi lokal dan berfoto dengan pengunjung. Pengerahan pasukan ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Donald Trump untuk mengirim Garda Nasional ke sejumlah kota besar dengan alasan peningkatan angka kejahatan. Namun pengadilan di Illinois menolak langkah tersebut dengan alasan tidak ada bukti kuat terjadinya pemberontakan atau ancaman keamanan serius di wilayah itu. Dua senator Demokrat asal Illinois, Dick Durbin dan Tammy Duckworth, menyambut keputusan tersebut sebagai kemenangan terhadap langkah yang dinilai bernada politis dari pemerintah pusat. Sementara itu, Wali Kota Memphis Paul Young menyatakan dirinya tidak pernah meminta penugasan pasukan tersebut. Ia menegaskan kehadiran Garda Nasional harus difokuskan untuk mendukung pengawasan keamanan tanpa menakut-nakuti atau mengintimidasi warga. Pengerahan pasukan di Memphis tetap berjalan sesuai jadwal. Namun pemblokiran di Illinois diperkirakan akan memperpanjang perdebatan antara pemerintah federal dan daerah terkait batas kewenangan keamanan dalam negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Palestina di jalur Gaza menyambut pengumuman gencatan senjata antara Israel dan pejuang kemerdekaan Palestina dengan air mata dan juga sorak kegembiraan. Bagi warga Palestina, ini adalah titik balik setelah 2 tahun genosida Zionis Israel memporak-porandakan kehidupan. Warga Palestina di jalur Gaza menyambut pengumuman gencatan senjata antara Israel dan pejuang kemerdekaan Palestina dengan air mata dan juga sorak kegembiraan. Begitu kabar gencatan senjata menyebar, warga Khan Yunis di Gaza bagian selatan berbondong-bondong turun ke jalan. Bagi warga Palestina, ini adalah titik balik setelah 2 tahun genosida Zionis Israel memporak-porandakan kehidupan. Kesepakatan gencatan senjata ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 8 Oktober 2025 malam. Mediator dari Qatar menyatakan rincian tambahan dari kesepakatan damai akan disampaikan dalam waktu dekat. Meski demikian, pertahanan sipil Gaza masih mencatat beberapa serangan udara Israel. Bahkan tank-tank Israel menembaki warga yang merayakan gencatan senjata di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Korea Utara, pemirsa, Partai Pekerja Korea menggelar perayaan megah untuk menandai ulang tahun ke-80 di Pyongyang. Acara tersebut dihadiri langsung pemimpin Kim Jong-un dan perwakilan dari 3 negara sahabat. Partai berkuasa di Korea Utara, Partai Pekerja Korea, memperingati ulang tahun ke-80 dengan pertunjukan seni akbar dan kemeriahan kembang api di Stadion Rungrado 1st of May di Pyongyang pada Kamis malam. Gambar yang dipublikasikan Korean Central News Agency pada 10 Oktober 2025 menunjukkan pertunjukan kembang api yang meriah dengan pemimpin Kim Jong-un serta perwakilan negara sahabat hadir dalam acara tersebut. Setelah acara, Kim terlihat berbincang dengan sejumlah pejabat, termasuk Perdana Menteri China Li Qiang, Sekjen Partai Komunis Vietnam Tu Lam, dan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Menurut skena pertunjukan yang bertajuk Love Life The Workers' Party of Korea, menampilkan atraksi seni kolektif dan senam massal untuk perayaan sejarah serta prestasi partai tersebut. Partai Pekerja Korea didirikan pada 10 Oktober 1945 sebagai organisasi politik untuk memimpin Korea Utara pasca pembebasan dari penjajahan Jepang. Dan sejak itu menjadi partai dominan di negara tersebut. Di Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyampaikan pidato dalam peringatan 80 tahun berdirinya Partai Buruh Korea di Pyongyang. Dalam pidatonya, Kim menegaskan komitmen untuk membawa Korea Utara menuju era kemakmuran menyeluruh serta memperkuat kesetiaan terhadap partai. Pemimpin Republik Demokrat Rakyat Korea atau DPRK Kim Jong-un menyampaikan pidato di Pyongyang pada Kamis 9 September 2025 dalam rangka memperingati 80 tahun berdirinya Partai Buruh Korea. Video dari Stadion Mayday menunjukkan Kim berbicara di hadapan ribuan hadirin dan menyapa para pejabat. Delegasi asing dari China, Rusia, dan Vietnam terlihat menghadiri acara tersebut. Partai Buruh Korea didirikan pada tahun 1945 dan telah memerintah sejak saat itu. Selama beberapa dekade, partai tersebut membangun sistem di mana kesetiaan politik menjadi dasar semua cabang pemerintahan. Dalam pidatonya, Kim memuji apa yang disebutnya sebagai prestasi abadi partai dan memperingatkan akan menghapuskan segala gerakan yang dapat melemahkan otoritas partai. Kim juga berjanji untuk membawa DPRK menuju era kemakmuran menyeluruh, serta menyatakan bahwa posisi global Korea Utara terus meningkat hari demi hari. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Jaksa Agung New York Letitia James didakwa atas kasus penipuan terkait kredit pemilikan rumah. Dakwaan ini muncul di tengah dugaan tekanan politik dari Presiden Donald Trump yang telah lama menjadikan James sebagai target balas dendamnya. Letitia James yang menjabat sebagai Jaksa Agung New York dan berasal dari Partai Demokrat dituduh memalsukan data pengajuan KPR untuk rumahnya di Virginia pada 2020. Menurut dokumen pengadilan, ia didakwa atas penipuan bank dan memberikan pernyataan palsu kepada lembaga keuangan. Dakwaan ini dibawa ke Dewan Juri oleh Lindsay Halligan, seorang pengacara pribadi Trump yang baru diangkat sebagai jaksa federal. Ia menggantikan Eric Sieber, penuntut sebelumnya yang menolak tekanan untuk mengadili James. Kasus ini terjadi di tengah upaya terbuka Trump untuk menuntut lawan-lawan politiknya. James sebelumnya mengugat Trump atas penipuan bisnis yang memicu kemarahan mantan presiden itu. Trump secara terang-terangan mendesak Departemen Kehakiman untuk mengadili James. Dan kasus ini dianggap sebagai hasil langsung dari tekanan tersebut. Ini juga menjadi indikasi kedua penggunaan hukum untuk tujuan politik setelah mantan Direktur FBI James Comey juga didakwa dalam bulan yang sama. Dalam pernyataannya, James menyebut dakwaan ini sebagai penyelewengan hukum untuk balas dendam politik. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan murni didorong oleh dendam pribadi Trump. Langkah ini memicu keprihatinan dari anggota Partai Demokrat maupun Republik. Ia menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap independensi sistem hukum. Kasus Letitia James menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik di Amerika. Dengan atmosfer politik yang makin tajam, proses hukum yang seharusnya netral kini dipertanyakan integritasnya oleh publik. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah terobosan dalam dunia pertanian muncul di Jakarta Selatan. Ladang Farm di Cilandak menghadirkan konsep pertanian vertikal hidroponik yang dinilai mampu mengubah masa depan produksi pangan di kota besar. Dengan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi air tinggi, Ladang Farm tak hanya menghasilkan sayur segar berkualitas, namun juga memberi contoh nyata bagi masa depan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Ladang Farm yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan revolusi dalam produksi pangan melalui fasilitas vertikal hidroponik setinggi 18 meter. Di dalamnya, para petani menanam selada, kemangi, dan sishoperilla tanpa tanah, menggunakan sistem air yang sangat efisien. Pertanian urban ini mampu menghasilkan hingga 2 ton sayuran setiap bulan. Hasil panennya didistribusikan ke pasar, toko online, restoran, dan hotel di seluruh wilayah ibu kota. Inisiatif ini menjadi contoh masa depan pertanian berkelanjutan, mengurangi penggunaan lahan tanpa mengorbankan pasokan pangan bagi jutaan penduduk kota. Berdiri sejak tahun 2022, Ladang Farm berfokus pada budidaya hidroponik urban berkualitas tinggi. Pada tahun 2025, perusahaan ini mulai membuka fasilitasnya untuk media dan publik setelah 3 tahun penelitian intensif untuk menghasilkan produk terbaik. General Manager Ladang Farm Teknologi Nova Riswanto menjelaskan fasilitas ini menjadi bukti keseriusan dalam penelitian dan inovasi pertanian. Ladang Farm ini menggunakan struktur vertical farming dengan berbasis sistem IoT. Di Ladang Farm ini memproduksi ada 5 jenis tanaman. Yang pertama kita ada Thai basil, yang kedua ada Italian basil, yang ketiga ada shiso atau perilla, yang keempat ada mint, yang kelima ada selada. Setiap hari pekerja dapat memanen 35 hingga 40 kg selada, serta sekitar 10 kg kemangi Thailand dan Italia. Fasilitas Ladang Farm terdiri dari area panen, area pembibitan, ruang rejuvenasi, rumah kaca, dan instalasi hidroponik dengan lebih dari 33.000 tanaman hidroponik di dalamnya. Tidak ada perawatan khusus yang diberikan untuk tanaman. Jika tanaman kekurangan nutrisi, dilakukan pemupukan daun untuk penyerapan cepat dan efektif. Teknologi ini memungkinkan hasil panen yang melimpah dalam waktu singkat. Teknologi hidroponik vertikal semakin populer di kalangan masyarakat. Hasil pertanian yang dihasilkan secara hidroponik mulai mempengaruhi harga pasar lokal dan mendorong kemajuan dunia pertanian di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berkoordinasi dengan petugas pertahanan sipil menyalurkan 1 truk bantuan medis dan bahan bakar ke Rumah Sakit Al-Ahli Arab di Gaza pada Minggu 5 Oktober 2025. Pengiriman ini terjadi di tengah konflik berkelanjutan antara Israel dan Hamas yang terus memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berkolaborasi dengan petugas pertahanan sipil mengirimkan 1 truk bantuan berisi perlengkapan medis dan bahan bakar untuk Rumah Sakit Al-Ahli Arab di Gaza pada Minggu 5 Oktober 2025. Inilah video yang menunjukkan staf WHO tiba di rumah sakit dengan bantuan medis yang kemudian diturunkan dan dipindahkan ke gudang penyimpanan rumah sakit. Terlihat anggota tim WHO memasuki tenda medis dan memeriksa pasien yang terluka. Proses koordinasi dilakukan melalui WHO untuk membawa sejumlah obat-obatan ke Rumah Sakit Al-Ahli bersama 1 truk bahan bakar. Koordinasi ini juga memungkinkan tim medis Kementerian Kesehatan untuk mengambil korban di wilayah Jalan Al-Rashid. Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal, menyatakan bahwa mereka terus mendesak organisasi internasional termasuk WHO dan seluruh pihak terkait untuk turun tangan agar tim pertahanan sipil dan medis dapat mengambil jenazah warga di berbagai lokasi di Gaza. Pemerintah Israel pada 8 Agustus menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki penuh kota Gaza. Menyusul kegagalan negosiasi dengan Hamas, militer Israel mengumumkan dimulainya fase kedua Operasi Gideon Chariot untuk membebaskan sandera dan mengusir Hamas dari Gaza. Saat ini Israel dan Hamas masih terlibat dalam pembicaraan terkait usulan perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang batas waktunya semakin dekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan MPR menyambut baik Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza, Sharm el-Sheikh, Mesir. Menurutnya hal tersebut merupakan salah satu substansi perjuangan bangsa Indonesia untuk menghadirkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Mesir untuk memenuhi undangan dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Kehadiran Presiden Prabowo di KTT Perdamaian Gaza disambut baik oleh Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Edi menilai bahwa sejak awal bangsa Indonesia selalu memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Dirinya juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto merupakan satu pemimpin dunia yang berperan dalam penyelesaian konflik di Gaza, Palestina. Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya Prabowo selalu menggaungkan perdamaian Gaza di perhelatan internasional. Tentu kami menyambut gembira bahwa Presiden Prabowo hadir di dalam konferensi perdamaian dunia yang memang dari awal merupakan salah satu substansi perjuangan kita untuk menghadirkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Termasuk juga dalam hal ini penyelesaian dari konflik kemanusiaan di Gaza. Dan ini sejak 1 tahun Bapak Presiden memimpin Indonesia itu yang sudah dikumandangkan oleh beliau. Bahkan itu menjadi echo yang sangat kuat, gaungnya sangat keras ketika beliau kemudian berpidato di General Assembly UN atau PBB beberapa waktu yang lalu. Dan beliau menjadi salah satu pemimpin dunia terutama di kawasan Asia yang diperhitungkan untuk ikut berkontribusi secara positif di dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di Gaza termasuk mengakhiri peperangan yang ada sekarang. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sejumlah pemuda di Bogota menggelar aksi demonstrasi untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina pada Kamis 2 Oktober 2025. Aksi ini digelar setelah kapal flotila Global Sumut dicegat Israel di Laut Internasional saat menuju Gaza membawa bantuan kemanusiaan. Inilah gambar yang menunjukkan para demonstran bergerak di sekitar kantor Asosiasi Pengusaha Kolombia atau ANDI. Mereka membawa banner dan poster dengan pesan solidaritas untuk Palestina. Para pemuda menyebut mobilisasi ini sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan pemerintah Israel. Mereka menilai penahanan terhadap para aktivis flotila, termasuk 2 rekan mereka, sebagai tindakan ilegal. Demonstran menyebut tindakan kawan-kawan mereka sebagai bentuk disobedience ulang. Demonstran menyebut tindakan kawan-kawan mereka sebagai bentuk disobedience sipil tanpa kekerasan. Demonstran juga menyambut keputusan pemerintah Presiden Gustavo Petro yang mengusir seluruh delegasi Demonstran juga menyambut keputusan pemerintah Presiden Gustavo Petro yang mengusir seluruh delegasi diplomatik Israel dari Kolombia. Mereka mendesak organisasi internasional untuk mengambil tindakan konkret menghentikan serangan Israel terhadap warga Palestina, di antaranya dengan embargo senjata, embargo energi, serta sanksi diplomatik. Namun seiring perjalanan waktu, aksi ini berujung bentrokan dengan pihak kepolisian. Petugas mengerahkan pasukan anti huru-hara dan kendaraan taktis untuk membubarkan massa. Sejumlah pemerintah dan organisasi internasional menyerukan penghormatan hukum humaniter dan mendesak pemulangan para aktivis secara aman karena dinilai tidak melakukan tindak pidana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan demonstran yang didominasi Gen Z turun ke jalan di Madagaskar untuk menuntut Presiden Andry Rajoelina mengundurkan diri. Aksi ini terjadi setelah penumpasan demo sebelumnya menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka. Inilah video yang menunjukkan kerumunan besar demonstran yang bernyanyi dan berarak dengan pengawalan ketat pasukan keamanan dan polisi. Para demonstran menyatakan selama 16 tahun negara Madagaskar seakan ditinggalkan dan pemerintah harus segera dibubarkan. Mereka menyatakan tidak akan menyerah sampai semua pemimpin saat ini mundur dan sistem yang ada diubah. Protes yang didominasi kaum muda ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang membuat sebagian besar warga hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan PBB menyebutkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan, serta terjadi insiden penjarahan. Pada Senin 29 September lalu, Presiden Rajoelina membubarkan pemerintahannya untuk meredakan ketegangan. Namun para demonstran kini menuntut dirinya untuk turut mundur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dalam rangkaian ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC di Malaysia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno melakukan pertemuan tingkat tinggi bersama Menteri Sosial dan Pembangunan Keluarga Singapura, Masako Zulkifli. Keduanya membawa berbagai tantangan
yang dihadapi kedua negara dalam menghadapi dampak digitalisasi terhadap anak dan keluarga. Salah satunya adalah tingginya waktu layar atau screen time pada anak-anak. Pertemuan tingkat tinggi antara Menko PMK Pratikno dan Menteri Sosial Singapura, Masagos Zulkifli, menjadi momen untuk memperkuat komitmen kawasan dalam melindungi keluarga dan anak di era digitalisasi. Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK menyampaikan inisiatif nasional melalui kampanye Tagar Bijak Cerdas Berai dan gerakan Screen Time to Green Time. Gerakan ini mendorong anak-anak dan keluarga untuk menyeimbangkan penggunaan dunia digital dengan kegiatan di alam terbuka serta interaksi sosial. Pratikno menekankan langkah ini penting untuk memperkuat nilai-nilai keluarga, meningkatkan literasi digital, melindungi anak, serta kesehatan mental di era kecerdasan buatan yang terus semakin berkembang. Melalui pertemuan di ajang ASCC ini, Indonesia berharap kerjasama antar negara ASEAN dapat terus diperkuat dalam menghadapi tantangan sosial budaya di era digital. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh. Setibanya di Bandara Sharm El-Sheikh, Presiden Prabowo disambut oleh pejabat Mesir dan perwakilan KBRI Kairo. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Sharm El-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Kedatangan Presiden Prabowo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm El-Sheikh. Pesawat Garuda Indonesia 1 mendarat sekitar pukul 7.00 waktu setempat setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Penyambutan resmi dilakukan oleh sejumlah pejabat termasuk Chamberlain Kepresidenan Mesir Mohamed Mukhtar, Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Laut P. Dafris D. Syahrudin. Selama berada di Mesir, Presiden dijadwalkan menghadiri KTT yang membahas perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. KTT dihadiri oleh para pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Jordania Abdullah II, Emir Qatar, Presiden Turki, Presiden Prancis, Putra Mahkota Arab Saudi, dan Sekjen PBB. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi simbol pentingnya peran Indonesia dalam mendorong perdamaian global sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut menciptakan ketertiban dunia. Turut serta mendampingi Presiden yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Salah satu upaya yang tengah didorong oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia ialah pemanfaatan kuota haji dari negara lain yang tidak terserap secara optimal. Hal ini menjadi salah satu pembahasan saat Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menerima kunjungan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia pada 9 Oktober 2025. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Roderick Bruce Brazier, di kantor Kementerian Haji dan Umroh pada 9 Oktober 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, mulai dari isu perhajian hingga isu di luar perhajian. Salah satu upaya yang tengah didorong oleh Kementerian Haji dan Umroh RI ialah pemanfaatan kuota haji dari negara lain yang tidak terserap secara optimal. Melalui caption di sosial media Instagram @gus.irfanyusuf, dinyatakan bahwa opsi ini tengah dipelajari lebih lanjut agar tidak berbenturan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jika hal ini dapat terrealisasi, maka akan menjadi terobosan penting dalam mengurai jumlah antrean haji di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan orang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy kembali menyuarakan aksi terkait adanya genosida yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina. Dalam aksinya ini juga bertepatan dengan adanya insiden blokade Israel terhadap kapal relawan Global Sumut Flotilla, sehingga mereka meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas terkait genosida yang ada di tanah Palestina. Ratusan orang yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika yang ada di Jakarta. Dalam aksinya ini, mereka juga mengibarkan bendera Palestina dan membawa atribut aksi seperti spanduk dan juga poster untuk menghentikan genosida yang ada di Palestina. Aksi ini digelar untuk memperingati 2 tahun Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina dan juga di tanah Palestina. Selain itu, aksi ini juga bertepatan dengan adanya aksi blokade yang dilakukan militer Israel terhadap para relawan Global Sumut Flotilla. Untuk itu, mereka meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas terkait genosida yang ada di Palestina. Jadi, di sini kami mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas terkait dengan genosida yang berlangsung di Palestina Gaza. Baik, di sini kami ada beberapa elemen, utamanya dikoordinir oleh Indonesian Global Peace Convoy ataupun IGPC yang kemarin menjadi koordinator untuk misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla dari Indonesia. Para pengunjuk rasa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Warga Zamboanga City di Filipina menunjukkan kecintaan mereka terhadap hewan peliharaan melalui ajang unik berupa fashion show, parade dan juga upacara pemberkatan untuk hewan kesayangan mereka. Acara ini menjadi bagian dari perayaan Zamboanga Hermosa Festival yang digelar di Stamaria Central School Speed Center. Dalam tayangan terlihat seekor kucing mengenakan gaun bunga yang rumit, anjing dengan gaun penuh kupu-kupu dan bunga, hingga chihuahua yang tampil layaknya putri. Ada pula kucing berpakaian muslim tausuk di atas perahu Vinta yang ikonik. Acara bertajuk Paws and Applause Revolutioning Animal Welfare in Zamboanga ini disponsori oleh GCI Zamboanga dan dianggap sebagai inisiatif baru dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan. Pemilik hewan, Catherine Falkatan, mengungkapkan kebahagiaannya usai menerima penghargaan fashionista. Menurutnya hasil jahitan tangannya sendiri terbayar sudah saat peliharaannya selalu memenangkan penghargaan di tiap kompetisi. Sebelum fashion show dimulai, acara dibuka dengan upacara pemberkatan hewan peliharaan sebagai bentuk rasa syukur atas kebahagiaan yang diberikan para hewan kepada keluarga. Dalam acara ini, panitia juga menyediakan vaksinasi anti rabies gratis dan layanan penanaman chip identitas untuk hewan. Langkah ini dinilai penting mengingat penyakit rabies masih menjadi ancaman kesehatan serius di kota pantai tersebut. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendorong pemilik hewan agar lebih bertanggung jawab dalam merawat peliharaan mereka. Panitia menekankan pentingnya vaksinasi rutin setiap tahun untuk mencegah dan memberantas penyebaran rabies di Zamboanga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah kemajuan teknologi, keberadaan Indonesia kian diperhitungkan di kancah industri game global. Posisi Indonesia bukan lagi sekedar pasar, tapi sudah naik kelas menjadi kekuatan baru dalam industri game dunia. Berkembangnya industri game di tanah air bahkan telah mencatatkan kontribusi mencapai 75 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,16 triliun rupiah dari potensi kemitraan bisnis antara pengembang lokal dan mitra internasional di ajang Indonesia Game Developer Exchange 2025 yang berlangsung di Bali. Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan baru di industri game dunia. Hal tersebut terlihat dari ajang Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2025 di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Acara tahunan ini mempertemukan ratusan pengembang game lokal dengan penerbit, investor, dan juga media internasional. Event ini bahkan mencatat potensi kemitraan bisnis global senilai 75 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,16 triliun rupiah sejak pertama kali diselenggarakan pada 2021. Penyelenggaraan IGDX sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi lintas negara
pula dan dorongan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri game di Asia Tenggara. Selain mempertemukan pengembang game online dengan para investor, berbagai kegiatan juga diselenggarakan pada kegiatan ini, seperti Bootcamp, IGDX Academy, IGDX Career, IGDX Business, dan juga IGDX Conference, yang menjadi wadah pembelajaran kolaborasi serta jembatan bagi kreator muda Indonesia untuk menembus pasar dunia. Para kreator muda ini juga difasilitasi dengan booth indie showcase untuk menampilkan berbagai karya lintas genre yang bertema aksi, simulasi, strategi, hingga roleplay dan juga petualangan. Sebanyak 30 studio game lokal yang berkesempatan memamerkan karya terbaiknya, diantaranya IKDev Studio yang menghasilkan game Sunnyside Crossing, Dream Studio dengan game Mythic Defense, IKM Project yang juga mengunggulkan game Unseen Escape, serta Kumagema yang memproduksi game Joker's Rebellion, Auto Farm, dan juga IB Sweeper. Ya, untuk yang beberapa tahun belakangan ini sih ekosistemnya tuh udah mulai berkembang ya. Jadi dulu tuh masih kecil, sekarang kalau kita lihat tuh udah banyak ya game-game indie yang bertebaran di sini dan masang booth di sini. Dan kalau kita coba tuh gamenya tuh juga keren-keren gitu. Jadi itu kayak menawarkan perspektif baru dalam bermain game gitu. Game-game mekaniknya juga beberapa itu inovatif gitu. Kita belum pernah melihat sebelumnya, tapi itu teman-teman indie di sini tuh kayak berani gitu untuk mengeksplor game-game mekanik itu dan dijadikan fun gitu. Kalau untuk game-game lokal nih udah mampu belum bersaing dengan game-game luar? Udah mampu bersaing. Jadi secara kualitas juga sebenarnya mereka itu udah nggak kalah gitu. Mungkin yang masih harus diimprove ya tentunya adalah support pendanaan, ya support dari pemerintah dan juga support dari komunitas gitu. Jadi kita di Indonesia itu udah bukan cuma consumer lagi, tapi sekarang kita udah produser game. Ini penting banget karena di event ini bisa ketemu pelaku bisnis di dunia game development. Sampai sekarang sudah berapa game yang diproduksi? Kalau untuk dari studio yang saya kerja ini, namanya Vivlor, itu udah ada 3 game yang dirilis di Steam. Dan kebetulan tentunya kita ada project lain yang sedang dikerjakan. Game tentang apa sih gamenya dan kemudian pasarnya? Iya, jadi kalau misalnya studio kita ini, kita spesialisasi di game yang genrenya anime, gitu. Dan market kita itu lebih ke timur, seperti Jepang, China, Korea. Malah ke luar negeri? Iya, benar, ke luar negeri. Kenapa itu miliknya di luar negeri bukan menyasar? Karena kebetulan Arsal kita populer Arsal yang kita gunakan itu populer di area sana. Tak hanya diikuti oleh pengembang lokal, ajang tahun ini juga dihadiri nama-nama besar industri global seperti Garena, Tencent, Google, Roblox, dan Toge Production. Kehadiran industri besar ini sekaligus memperkuat posisi IGDX sebagai salah satu pesta industri game paling bergengsi di kawasan ASEAN. Indonesia sendiri memiliki populasi pemain game yang juga mencapai 154 juta orang atau sekitar 40% dari total game Asia Tenggara. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 4 pasar terbesar dunia dalam industri game berbasis konsumen. Penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekosistem kreatif yang berkelanjutan dan mempercepat kemajuan industri game nasional. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV, melaporkan. Dari Korea Selatan, pemirsa, suasana kota Seoul dipenuhi dengan deru drone pada ajang Seoul International Drone Racing World Cup 2025. Lebih dari 60 pilot elit dari 10 negara unjuk keterampilan dan teknologi di ajang bergengsi ini. Kota Seoul dimeriahkan dengan dengung tinggi drone pada Rabu 1 Oktober 2025 saat puluhan UAV meluncur menuju garis finish di ajang Seoul International Drone Racing World Cup 2025 menunjukkan teknologi canggih dan keterampilan operator. Rekaman memperlihatkan para kontestan menerbangkan drone mereka di Gwangdaru Hangang Drone Park, sementara penonton menyaksikan dengan takjub. Seorang peserta menjelaskan bahwa FPV atau First Person View berarti menerbangkan drone dengan perspektif langsung dari kamera drone, sehingga memberikan pengalaman seolah-olah pilot berada di dalam kokpit. Menurutnya hal ini membuat manuver lebih tajam dan kreativitas udara lebih hidup. Seorang pilot dari Jepang mengaku mencoba peruntungan di ajang ini setelah mendengar banyak tim kuat Korea Selatan tak dapat hadir karena musim ujian. Ia berharap meski timnya lebih lemah, masih memiliki kesempatan merebut piala. Bagi banyak penonton, menyaksikan balapan drone dan sepak bola drone merupakan pengalaman baru. Seorang penonton mengaku terpesona melihat drone football yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kejuaraan dunia balap drone ini menghadirkan lebih dari 60 pilot elit dari 10 negara selama 2 hari, sekaligus menegaskan posisi Seoul sebagai pusat kompetisi drone internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hampir 900 pendaki dan pemandu gunung yang terjebak di lereng timur Gunung Everest sejak Sabtu lalu berhasil dievakuasi. Penyelamatan dilakukan setelah salju lebat menutup jalur pendakian di wilayah Tibet. Media resmi Tiongkok melaporkan ratusan pendaki dan pemandu gunung yang terjebak di ketinggian lebih dari 4.900 meter berhasil dibawa ke tempat aman. Rekaman pada 4 dan 5 Oktober 2025 menunjukkan sejumlah pendaki yang berjuang menembus salju tebal sebelum tiba di Gudang, sebuah kota kecil di prefektur Shigatse. Salju lebat yang turun sejak akhir pekan menyebabkan jalur pendakian terputus. Salah seorang pendaki, Ges Wang Chen, mengungkapkan mereka harus menyingkirkan salju dari tenda setiap 20 menit untuk menghindari tertimbun. Total terdapat 580 pendaki dan lebih dari 300 pemandu pengembala yak serta pekerja lain yang terdampak. Sekitar 350 pendaki berhasil turun pada Senin 6 Oktober dan seluruhnya sudah dievakuasi pada Selasa 7 Oktober 2025. Badai salju tersebut dipicu hujan deras di wilayah selatan Tibet yang memicu longsor dan banjir bandang menyebabkan sedikitnya 40 orang tewas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lebih dari 100 atlet mengikuti final Piala Terjun Payung Rusia dan sejumlah kejuaraan internasional lainnya yang berlangsung di Gudermes, Republik Chechen. Kejuaraan ini berlangsung bertepatan dengan ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin yang ke-73 tahun. Lebih dari 100 atlet mengikuti final Piala Terjun Payung Rusia dan berbagai kejuaraan internasional untuk memperingati ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin di Gudermes, Republik Chechen. Rekaman yang diambil pada 5 Oktober menunjukkan para pecinta olahraga ekstrim melompat dari pesawat, mendarat dan meluncur di atas kolam buatan. Putin merayakan ulang tahun ke-73 pada Selasa 7 Oktober 2025 lalu. Pelatih kepala tim nasional terjun payung Rusia, Vadim Niazoy, menyebutkan tingginya tingkat kompetisi di mana para peserta berusaha membuktikan kemampuan mereka menjelang akhir musim. Niazoy menambahkan, para penerjun tidak hanya ingin meraih medali, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk lolos ke tim nasional yang akan bertanding dalam kejuaraan internasional di Uni Emirat Arab pada Januari 2026. Seorang penerjun asal Rostov-on-Don, Vladislav Shrechbakov, mengungkapkan persiapannya untuk kejuaraan ini. Ia menjelaskan ada 3 tahap selama musim berlangsung, dimulai dari bulan Mei dengan latihan yang dilakukan sepanjang musim panas, hingga tiba saat final di mana para atlet dalam kondisi fisik terbaik untuk menunjukkan hasil latihan. Sebanyak 113 penerjun dari 27 wilayah Rusia, Belarus, dan Kazakhstan turut berpartisipasi dalam ajang ini. Final Piala Rusia yang didedikasikan untuk Presiden Chechen pertama, Ahmad Kadzi Kadyrov, serta kejuaraan dalam rangka ulang tahun ke-73 Presiden Putin, berlangsung di The Putin Russian Specialist Force University di Gudermes dari 28 September hingga 8 Oktober 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Denver Nuggets berhasil menunjukkan ketangguhan mereka sebagai pesaing juara wilayah barat dalam laga pramusim melawan Los Angeles Clippers. Bermain tandang di Los Angeles, The Nuggets mencatatkan kemenangan dengan skor akhir 102-94. Pertandingan berlangsung sangat intens sejak awal. Clippers mengambil inisiatif di kuarter pertama dipimpin oleh Kawhi Leonard yang tampil agresif. Namun respon cepat dari The Nuggets membuat pertandingan berjalan ketat. Duel antara Nikola Jokic dan pertahanan Clippers menjadi sorotan. Meskipun Clippers berhasil memimpin tipis saat jeda paruh waktu dengan skor 61-59, Nuggets mengubah arah permainan di kuarter ketiga. Denver meningkatkan intensitas pertahanan dan mulai mencetak poin dengan lebih mudah. Aaron Gordon tampil brilian sebagai pencetak poin utama, dibantu oleh Jokic yang efektif dengan aksi near triple-double, walau waktu bermain yang terbatas. Puncak drama terjadi di kuarter terakhir, meskipun Clippers berjuang keras untuk mempertahankan keunggulan, beberapa tembakan 3 angka krusial dari pemain cadangan Denver, khususnya Curtis Jones, berhasil membalikkan keadaan. Run skor yang dibangun di menit-menit akhir memastikan keunggulan untuk Nuggets. Kemenangan 102-94 ini menjadi indikasi nyata bahwa Denver tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di musim yang akan datang. Salman Najmi Al-Farisi, redaksi Simpo TV, melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.